Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perbandingan antar semua aliran tentang kehendak Tuhan, perbuatan manusia, sifat-sifat Tuhan, serta keadilan Tuhan. Nah, untuk presentasi kali ini akan dimulai dari saya, yaitu Bagus Arif Wicaksono, T 2017 10007, kelas Tadris IPA. Nah, untuk awal presentasi kita akan mulai dari kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Nah, awal munculnya perdebatan atau perbandingan antara setiap aliran yaitu karena banyaknya perbedaan pendapat yang terdapat dalam aliran-aliran ilmu kalam mengenai kekuatan akal, fungsi wahyu, dan kebebasan atau kehendak dan perbuatan manusia telah memunculkan perbedaan pendapat tentang kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Itu yang pertama, kita akan membahas tentang aliran Mu'tazilah. Nah, menurut aliran Mu'tazilah ini, mereka berprinsip bahwa keadilan Tuhan itu Tuhan adil dan tidak mungkin berbuat zalim dengan memaksakan kehendak kepada hambanya. Nah, sehingga kemudian hambanya itulah yang akan menanggung akibat perbuatannya. Nah, untuk aliran Mu'tazilah ini mengatakan bahwa kekuatan Tuhan itu sebenarnya tidak mutlak. Nah, ketidakmutlakan itu disebabkan oleh karena Tuhan telah memberi kebebasan terhadap manusia serta adanya hukum alam yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Nah, untuk dari pandangan Mu'tazilah ini, mereka mempergunakan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 62 sebagai untuk penguat pendapat mereka tentang kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Nah, untuk kehendak Tuhan ini dibatasi untuk kekuasaan atau kehendak Tuhan ini dibatasi oleh sifat keadilan Tuhan tersebut. Nah, Tuhan ini telah terikat pada norma-norma keadilan yang kalau dilanggar membuat Tuhan tidak adil bahkan zalim. Kemudian dari aliran Mu'tazilah ini sendiri mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan atau kehendak Tuhan itu telah tidak mutlak lagi karena ketidakmutlakan tersebut disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia serta adanya hukum alam yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Nah, selanjutnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Jabbar, bahwasanya aliran Mu'tazilah ini mengatakan bahwa keadilan Tuhan itu mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih yang buruk, tidak melalaikan kewajibannya kepada manusia, dan segala perbuatannya adalah baik. Nah, maksudnya ini salah satunya yaitu kewajibannya kepada manusia. Maksudnya ini adalah seperti memberi rezeki. Kemudian ada beberapa ayat-ayat Al-Quran juga yang dijadikan sandaran dalam memperkuat pendapat aliran Mu'tazilah ini. Nah, yaitu surat An-Anbiya ayat 47, surat Yasin ayat 54, surat Al-Fusilah ayat 46, surat An-Nisa ayat 40, surat Al-Kahf ayat 49. Nah, kemudian yaitu yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah. Nah, kaum Asy'ariyah ini percaya bahwa kemutlakan Tuhan, percaya pada kemutlakan kekuasaan Tuhan. Jadi aliran Asy'ariyah ini berbanding terbalik dengan aliran Mu'tazilah. Nah, dan aliran Asy'ariyah ini berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan, sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lain. Nah, kemudian aliran ini mengartikan keadilan dengan menempatkan sesuatu di tempat yang sebenarnya.
yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, dengan demikian keadilan Tuhan itu mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hati. Nah, dalam arti ini dapat berbuat sekehendak hati, yaitu Tuhan dapat memberi pahala dan memberi siksa kepada hambanya atas sekehendaknya. Nah, menurut aliran Asy'ariyah ini itu dianggap adil, itu semua dianggap adil oleh Tuhan. Justru tidak dianggap adil jika Tuhan tidak berbuat sekehendaknya, karena Dia adalah penguasa mutlak. Nah, Tuhan juga menghendaki semua makhluknya masuk ke dalam surga ataupun neraka. Nah, itu dianggap adil karena Tuhan berbuat dan membuat hukum menurut kehendaknya. Kemudian aliran Asy'ariyah yang berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang kecil dan manusia tidak mempunyai kebebasan atas kehendak dan perbuatannya. Nah, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan harus berlaku semutlak-mutlaknya. Al-Asy'ari menjelaskan bahwa tidak tunduk kepada siapapun dan di atas Tuhan tidak satu zat lain yang dapat membuat hukum serta menentukan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat Tuhan. Nah, bahkan jika Tuhan menginginkan, Ia dapat meletakkan beban yang terpikul oleh manusia. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran oleh kaum atau aliran Asy'ariyah ini untuk memperkuat pendapat mereka adalah surat Al-Buruj ayat 16, surat Yunus ayat 99, surat As-Sajdah ayat 13, kemudian surat Al-An'am ayat 112 dan surat Al-Baqarah ayat 253. Nah, ayat-ayat tersebut dipahami Asy'ari sebagai pernyataan tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ini harus berlaku. Apabila kehendak Tuhan ini tidak berlaku, berarti Tuhan itu sudah lupa dan lalai dan lemah dalam melaksanakan kehendaknya. Nah, dan juga menurut pandangan kealiran Asy'ariyah ini mengatakan bahwa mustahil bagi Tuhan itu memiliki sifat-sifat seperti lupa, lalai dan lemah, karena ini sifat yang mustahil bagi Tuhan. Nah, dari uraian di atas ini dapat diambil pengertian bahwa keadilan Tuhan dalam konsep Asy'ariyah ini terletak pada kehendak mutlaknya. Yang ketiga yaitu aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini terpisah menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Nah, kenapa terpisah atau terbagi menjadi dua? Karena kedua aliran terpisah ini dalam menentukan porsi penggunaan akal dan pemberian batas terhadap kekuasaan mutlak itu terdapat perbedaan. Kemudian adapun aliran Maturidiyah Samarkand ini lebih dekat atau lebih condong ke aliran Mu'tazilah. Dan untuk aliran Maturidiyah Bukhara, nah ini lebih dekat kepada aliran Asy'ariyah. Nah, menurut Maturidiyah Samarkand, kehendak Tuhan itu dibatasi oleh keadilan Tuhan.
Nah, Tuhan adil, keadilan Tuhan ini mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta mengabaikan kewajibannya terhadap manusia. Nah, ini sama dengan pendapat aliran Mu'tazilah. Nah, jadi intinya yaitu Tuhan ini tidak boleh lalai, dan semua yang dilakukan Tuhan atau perbuatan Tuhan itu adalah kebaikan atau baik. Nah, adapun Maturidiyah Bukhara ini berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Nah, Tuhan berbuat yang dikehendakinya dan menentukan segalanya. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan, dan tidak ada larangan bagi Tuhan. Nah, dengan demikian diambil pengertian bahwa keadilan Tuhan terletak pada kehendak mutlaknya. Tidak ada satu zat pun yang lebih berkuasa darinya, dan tidak ada batasan-batasan baginya. Nah, dan ini pendapat dari aliran Maturidiyah Bukhara ini lebih dekat dengan Asy'ariyah atau condong mendukung pendapat aliran Asy'ariyah. Nah, Maturidiyah Bukhara juga berpendapat bahwa ketidakadilan Tuhan harus dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Dengan jelas, Al-Bazawi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos. Nah, Tuhan itu berbuat sekehendaknya. Al-Bazawi berpendapat bahwa alam diciptakan untuk kepentingan manusia. Konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan pada kepentingan manusia, tetapi Tuhan adalah pemilik kemutlakan tersebut. Nah, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlun Najah, NIM 2017-138. Di sini saya sebagai pemateri akan sedikit menjelaskan tentang perbuatan manusia, juga beberapa aliran. Yang pertama yaitu perbuatan manusia. Masalah perbuatan manusia berawal dari pembahasan sederhana yang dilakukan oleh beberapa kelompok, yakni kelompok Jabariyah dan juga kelompok Qadariyah. Ya, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam oleh filosofis aliran Mu'tazilah, Al-Zariyah dan Maturidiyah. Akar dari masalah perbuatan manusia adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah menciptakan alam semesta, termasuk di dalamnya adalah manusia. Selanjutnya, Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak dalam bersifat mutlak. Dari sini timbul pertanyaan, sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan? Ya, untuk selanjutnya ada beberapa aliran yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama aliran Jabariyah. Tampaknya ada perbedaan pandangan antara Jabariyah Ekstrem dan Jabariyah Mudarat dalam masalah perbuatan manusia. Jabariyah Ekstrem berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, apabila seseorang mencuri, itu perbuatan itu bukan terjadi atas kehendak sendiri, melainkan timbul qada dan qadar, Tuhan yang menghendaki demikian. Ya, berbeda dengan Jabariyah Ekstrem, Jabariyah Mudarat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun baik. Tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Ya, yang kedua yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendak sendiri, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikannya, juga mendapat dosa atas keburukannya. Berkaitan dengan ini, apabila seorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga di akhirat ataupun diberi ganjaran siksa dengan balasan neraka di akhirat, itu
berdasarkan pilihan pribadinya sendiri, bukan oleh takdir Tuhan. Sungguh tidak pantas manusia menerima siksaan atau tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemauannya. Ya, aliran Qadariyah di sini berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyandarkan segala perbuatan manusia kepada Tuhan. Doktrin-doktrin ini mempunyai tempat pijakan dalam doktrin Islam. Ya, selanjutnya yaitu yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham Qadariyah atau the will. Menurut Al-Jubai dan Abdul Al-Jabbar, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya itu sendiri. Manusia yang berbuat baik dan buruk, kepatuhan kepada Tuhan ataupun ketidakpatuhan kepada Tuhan adalah kehendak diri sendiri. Aliran Mu'tazilah mengecam dengan keras paham yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan. Bagaimana mungkin? Dalam satu perbuatan akan ada dua daya yang menentukan. Yang keempat yaitu aliran Asy'ariyah. Dalam paham aliran Asy'ariyah, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Manusia di sini diibaratkan dengan anak kecil yang tidak mempunyai pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran Asy'ariyah lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada dengan paham Mu'tazilah. Untuk menjelaskan dasar kebijakannya, Asy'ariyah menggunakan teori Al-Qabs. Untuk aliran yang terakhir yaitu yang kelima, aliran Maturidiyah. Sebagaimana masalah perbuatan Tuhan, terdapat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Jika yang pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, yang kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya perbuatan pada manusia sendiri menurut Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dengan arti sebenarnya, bukan dalam kiasan. Ya, sedangkan Maturidiyah Bukhara dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya golongan ini memberikan tambahan saja dalam masalah daya. Menurutnya, untuk pewujudan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanya Tuhan yang dapat menciptakan perbuatan tersebut, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin itu cukup sedikit pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siksaan atau tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemauannya. Ya, aliran Qadariyah di sini berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyandarkan segala perbuatan manusia kepada Tuhan. Doktrin-doktrin ini mempunyai tempat pijakan dalam doktrin Islam. Ya, selanjutnya yaitu yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham Qadariyah atau the will. Menurut Al-Jubai dan Abdul Al-Jabbar, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya itu sendiri. Manusia yang berbuat baik dan buruk, kepatuhan kepada Tuhan ataupun ketidakpatuhan kepada Tuhan adalah kehendak diri sendiri. Aliran Mu'tazilah mengecam dengan keras paham yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan. Bagaimana mungkin? Dalam satu perbuatan akan ada dua daya yang menentukan. Yang keempat yaitu aliran Asy'ariyah. Dalam paham aliran Asy'ariyah, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Manusia di sini diibaratkan dengan anak kecil yang tidak mempunyai pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran Asy'ariyah lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada dengan paham Mu'tazilah. Untuk menjelaskan dasar kebijakannya, Asy'ariyah menggunakan teori Al-Qabs. Untuk aliran yang terakhir yaitu yang kelima, aliran Maturidiyah. Sebagaimana masalah perbuatan Tuhan, terdapat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara.
Jika yang pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, yang kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya perbuatan pada manusia sendiri menurut Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dengan arti sebenarnya, bukan dalam kiasan. Ya, sedangkan Maturidiyah Bohoro dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya golongan ini memberikan tambahan saja dalam masalah daya. Menurutnya, untuk pewujudan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanya Tuhan yang dapat menciptakan perbuatan tersebut, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin itu cukup sedikit pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuril Huda, NIM T 2017-139. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat Tuhan, yaitu yang pertama dari aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah yaitu mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki sifat, tetapi Tuhan mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah Tuhan. Sedangkan yang kedua yaitu menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah yaitu mengatakan bahwa Tuhan memiliki sifat yaitu seperti memiliki kaki dan tangan, tetapi tidak bisa diartikan secara harfiah, melainkan diartikan secara simbolis. Yang ketiga yaitu aliran Maturidiyah, yaitu sifat Tuhan sebagai sesuatu yang bukan zat, melainkan melekat pada zat. Yang keempat yaitu aliran Syiah Rafidhah, yaitu menolak bahwa Allah memiliki sifat tahu, karena sifat tahu yaitu bersifat baru. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.